Bab 128 sampai 129. Terjebak jadi istri simpanan. Jika bukan karena pertemuan penting, Mondi pasti memilih untuk mengajak Airak berpelukan di atas ranjang. Usai aksi ciuman di dapur dan terus berjalan sampai ke kamar, Mondi terpaksa harus menyudahi aksi romantis itu karena teringat pada tugasnya. Sial sekali memang, di saat sedang bermesraan dengan istri kecilnya, ia malah harus ditugaskan pergi ke sebuah pertemuan. Namun Mondi tahu bahwa ia masih bisa melakukan itu lain kali. Sekarang Aira adalah istrinya sehingga mereka akan selalu bertemu. Pak Mondi, saya akan tanda tangani surat kerjasama ini asal Anda mau berkenalan dengan putri saya, ucap calon rekan bisnis Tristan itu. Mondi melonggarkan dasinya. Ia menatap pria tua di hadapannya ini lalu tersenyum tipis. Maaf sekali Tuan, saya sudah menikah, balas Mondi dengan wajahnya yang sedikit datar. Pria tua itu tampak terkejut. Ia lalu melirik ke arah jari manis Mondi yang tidak terdapat cincin. Ah, benarkah? Maaf sudah lancang, tapi saya tidak akan bisa seandainya ada cincin di jari Anda, kata pria itu. Mondi melirik tangannya. Ia baru sadar jika dirinya belum beli cincin kawin. Aira sudah memakai cincin yang mendiang ibunya titipkan, sehingga hanya perlu cincin untuknya sendiri. Pria itu bernama Bayu. Itu mengambil pulpen dan langsung menandatangani surat kerjasamanya. Kerjasama ini sebagai permintaan maaf saya kepada istri Anda, Tuan, karena saya hampir membuat suaminya berkenalan dengan wanita lain, ucap Pak Bayu dengan tawa kecil. Mondi tersenyum tipis. Terima kasih Pak, istri saya pasti senang, kata Mondi lalu mengulurkan tangannya. Pak Bayu dan Mondi saling berjabat tangan. Lalu mereka berpisah karena pekerjaan mereka sudah selesai. Wajah Mondi berseri-seri ketika ingat bahwa dirinya sudah menikah. Asik, dia sudah memiliki istri yang akan selalu menyambutnya pulang kerja. Mondi melirik jam di tangannya. Ya sudah pukul 3 siang. Mondi harus ke rumah Tristan dan bicara soal kerjasama ini. Lalu setelahnya baru pulang ke apartemen. Sabar Mon, kau bisa menemui istrimu setelah pekerjaan selesai, gumam Mondi gusar sendiri. Sementara itu di tempat lain, di sebuah rumah mewah, terlihat sepasang kekasih yang baru saja berubah status. Mereka menjadi suami istri beberapa jam lalu. Kini pasangan itu datang meminta restu pada kedua orang tua mereka. Papa sudah katakan bahwa Papa enggak akan pernah setuju. Jadi Papa enggak akan berikan doa baik untuk kalian, ucap papanya Fadil lalu pergi begitu saja. Firda terlihat berusaha menahan air matanya. Ia kuat karena Fadil akan ada untuknya. Suaminya itu selalu bisa membuat dia kuat dan tegar. Firda masih beruntung karena mamanya Fadil sedikit bisa menerima dirinya. Semoga pernikahan kalian bahagia dan mama akan berusaha untuk bicara pada papa ya, tutur ibunya Fadil lembut. Terima kasih Ma, balas Firda seraya mencium punggung tangan mertuanya. Terima kasih Ma, tapi maaf, aku tidak peduli papa akan memberi kami restu atau tidak. Yang jelas aku akan selalu bersama istriku, ujar Fadil seraya menggenggam tangan istrinya. Mamanya Fadil manggut-manggut. Semoga kamu bahagia selalu ya nak. Mama akan dukung kamu selama itu bisa membuat kamu bahagia, tutur wanita cantik itu. Karena dirasa sudah selesai, Fadil dan Firda pun memutuskan untuk pulang ke rumah mereka. Keduanya terkejut saat berpapasan dengan Zian yang keluar dan membawa koper. Pak Zian, Anda mau kemana? Tanya Firda. Aku akan pergi, Fir. Aku akan mencari tempat tinggal lain. Aku enggak mau mengganggu kalian yang baru menikah, jawab Zian menjelaskan. Zian mengulurkan tangannya pada Fadi.
Selamat atas pernikahanmu, Fad, ucap Zian tulus. Meski rasanya sakit, namun Zian berusaha untuk berbahagia demi sepupunya. Mulai hari ini, ia akan berusaha untuk melupakan Firda. Fade membalas jabatan tangan sepupunya. Terima kasih, Zi, balas Fade. Zian menatap Firda, namun tidak berniat untuk menyalami tangannya. Zian tidak mau membuat Fade cemburu. Selamat juga untukmu, ucap Zian lagi. Firda tersenyum manis. Terima kasih, balas Firda ramah dan sopan. Ya, sikap inilah yang membuat Zian tertarik pada Firda. Gadis itu bukan hanya cantik, tapi lembut dan sangat penyayang. Zian menyesali takdir yang mempertemukan dirinya dengan Firda secara terlambat. Firda adalah milik sepupunya. Zian, pakailah apartemenku. Kau bisa tinggal di sana selama yang kau mau, ucap Fade. Zian tersenyum senang. Terima kasih, Fad. Aku tidak bisa menolak. Celetuk Zian mengundang gelak tawa dari pasangan suami istri itu. Selesai makan malam, Firda dan Fade memutuskan untuk langsung ke kamar mereka. Iya, kamar yang akan keduanya tempati sebagai pasangan baru. Sayang, bisa tolong laptop aku, pinta Fade pada Firda yang baru saja beranjak dari meja rias. Firda tersenyum. Ia mengambil laptop suaminya yang ada di atas meja lalu memberikannya pada Fade. Ini Mas, tutur Firda sedikit gugup saat menyebut panggilan baru itu. Fade tertawa senang. Ia menarik tangan istrinya untuk duduk lalu mencium tangan yang masih digenggamnya itu. Gemesin banget sih, ucap Fade gemas. Firda terkekeh. Ia menangguh wajah Fade lalu memberikan usapan penuh kelembutan di sana. Dasar pandai merayu, cibir Firda. Firda hendak bangkit, namun Fade hendak menarik tangannya sehingga ia jatuh menimpa tubuh suaminya. Mas, kamu keberatan nanti, ucap Firda hendak bangkit, namun ditahan oleh Fade. Fade memegang dagu Firda. Ia lalu mencium bibir istrinya tanpa permisi. Ini bukan ciuman pertama bagi keduanya, tapi ini ciuman pertama setelah mereka menikah. Firda tidak akan menolak. Ia sudah menantikan hari di mana dia bisa berbuat lebih dari sekedar berciuman dengan Fade. Aku senang banget kita sudah menikah. Sekarang kamu istriku, bisik Fade. Firda pastinya merasakan hal yang sama. Ia juga bahagia jika mengingat bahwa kini dirinya adalah istri dari pria yang teramat dicintainya. Firda mengubah posisinya. Yang tadi telungkup, kini berubah duduk di atas pangkuan Fade. Mau melakukan hal yang kita nantikan? Tanya Firda berbisik mesra. Fade tertawa. Ia kembali menyatukan bibirnya ke bibir istrinya. Tangan Fade tak bisa diam. Ia meraba. Istrinya mulai dari pinggang lalu naik ke leher. Oh, Fade. Suara itu akhirnya keluar dari mulut Firda saat tangan suaminya hinggap di dadanya. Fade terkekeh. Ia beralih menzoom leher Firda dan tidak lupa meninggalkan jejak di sana. Tangan Fade makin terampil guna membuka kancing piyama istrinya. Firda tidak masalah berbuat gila seperti tadi. Ia tidak malu untuk mengajak main duluan. Firda tidak mau menunda kegiatan ini. Apalagi dirinya tahu bahwa Fade sudah sangat menginginkannya. Ah, Fad. Lenguhan semakin menjadi-jadi saat bibir Fade hinggap di dadanya yang sudah terekspos entah sejak kapan. Sayang, aku pelan-pelan saja ya, bisik Fade dengan nafas yang terengah-engah. Firda mengangguk percaya. Ia tahu bahwa Fade tidak akan mungkin menyakiti dirinya. Akhirnya malam itu Firda berhasil melepaskan sesuatu yang sudah ia jaga selama bertahun-tahun. Ia melakukannya dengan Fade, suaminya. Hubungan suami istri mereka lakukan di atas status yang halal, sehingga tidak ada dosa di dalamnya.
Bab 129. Hujan turun dengan begitu deras di luar sana, membuat seorang gadis memutuskan untuk tidur. Ia sudah bergulung di bawah selimut dengan mata terpejam, namun matanya kembali terbuka saat suaminya masuk. Aira melihat Mondi duduk di sofa lalu membuka laptop. Sepertinya pria itu sedang mengerjakan sesuatu, makanya belum tidur. Aira melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ia cukup kasihan pada Mondi yang harus bekerja malam-malam begini. Oh, Mondi ganteng banget sih. Batin Aira seraya terus menatap wajah tampan Mondi. Aira tersadar. Ia menggelengkan kepalanya lalu sedikit memukulnya. Ai, ingat, dia mungkin suamimu, tapi pernikahan ini hanya untuk membayar hutang, ucap Aira lagi di dalam hati. Aira bangkit dari tidurnya. Gerakannya itu membuat fokus Mondi teralihkan. Pria itu mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bersuara. Ada apa, Ai? Tanya Mondi. Aira menoleh. Om, kenapa belum tidur sih? Tanya Aira balik. Mondi tersenyum tipis. Senyuman yang mungkin saja tidak bisa Aira lihat karena terlalu tipis. Saya masih ada pekerjaan, Ai. Saya akan tidur setelah semuanya selesai, jawab Mondi. Hati pria itu terasa berbunga-bunga mendapat pertanyaan dari istrinya yang seakan begitu peduli padanya. Aira manggut-manggut. Mau aku buatkan kopi? Tanya Aira menawarkan. Apa boleh? Maksud saya, bukannya kamu sudah mau tidur? Mondi bertanya dengan ragu-ragu. Aira menyibak selimut. Ia lalu turun dari ranjang. Boleh, akan aku buatkan. Sebentar ya, jawab Aira kemudian melenggang pergi keluar dari kamar. Mondi memperhatikan istri kecilnya dengan seksama. Aira terlihat begitu cantik dengan daster membentuk badan yang panjangnya di atas lutut. Mondi berdehem. Ia pun meletakkan laptopnya di meja, lalu bangkit dari duduknya. Mondi lalu keluar dari kamar untuk menemui istrinya yang ada di dapur. Sampai di sana, Mondi melihat Aira menguap sambil menunggu air matang. Biar saya saja, kamu sepertinya mengantuk, ujar Mondi berjalan mendekati Aira. Aira kaget, ia menoleh dan mendapati Mondi sudah ada di sebelahnya. Ah, enggak usah om, aku cuma nguap kok, bukan ngantuk, balas Aira tersenyum canggung. Mondi manggut-manggut, ia lalu duduk di kursi meja makan guna menunggu istri kecilnya selesai membuat kopi. Tidak lama kemudian Aira membalik badan dan dengan segelas kopi di tangannya. Loh, ndak ke kamar? Tanya Aira mengerutkan keningnya. Mondi menggeleng. Tidak, saya mau di sini. Saya juga mau kamu temani. Boleh? Tanya Mondi balik. Aira mengangguk. Ia pun menarik kursi untuk duduk di sebelah Mondi, menemani suaminya menghabiskan kopi buatannya. Ai, boleh saya tanya sesuatu? Tanya Mondi tanpa menatap istrinya. Aira menoleh. Tentu om. Ada apa? Tanya Aira balik. Sebenarnya kamu kenapa? Entah mengapa saya merasa kamu berubah. Kamu lebih banyak diam, ujar Mondi yang akhirnya bisa bertanya. Aira tersenyum hangat. Aku nggak apa-apa om, balas Aira tanpa berniat menjelaskannya. Tiba-tiba terdengar suara petir disertai kilatan yang cukup terang, membuat Aira langsung memejamkan matanya. Kamu takut? Tanya Mondi dan Aira hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Mondi pun meraih tangan Aira. Ia lalu mengajak gadis itu untuk kembali ke kamar. Loh, om, kopinya? Tanya Aira pelan. Sudah saya habiskan, jawab Mondi singkat. Tentu saja itu adalah sebuah kebohongan. Aira memegang tangan Mondi. Ia lalu refleks memegang wajah Mondi dan memperhatikan bibir pria itu. Dihabiskan.
Pasti panas sekali kan? Tanya Aira khawatir. Aira mengusap-usap bibir Mondi yang ia pikir akan melepuh setelah meminum kopi panas. Kenapa harus minum cepat-cepat? Mulut Om pasti sakit, ujar Aira seraya terus mengusap bibir Mondi. Mondi hanya diam. Ia malah memperhatikan Aira yang fokus mengusap-usap bibirnya. Kopi memang panas, tapi kan Mondi tidak meminumnya. Ia hanya asal menjawab tadi. Kini Mondi malah merasakan panas yang berbeda. "Hai," panggil Mondi dengan suara yang begitu berat. Aira mendongak. Ia baru sadar jika saat ini posisinya begitu dekat dengan pria tampan yang merupakan suaminya. Maaf Om," cicit Aira sedikit gugup. Aira hendak menjauh, namun Mondi malah merengkuh pinggang rampingnya dan mencubit dagunya pelan. "Ai, boleh saya mencium kamu?" tanya Mondi serak. Aira menelan gumpalan salivanya dengan susah. Ia menatap mani mempesona Mondi yang benar-benar membuatnya jatuh hati. Aira menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kali ini benar-benar keinginannya, bukan sekedar membayar hutang saja. Mondi tersenyum. Ia lalu menunduk dan langsung menyatukan kedua belah bibir mereka. Berbeda dengan ciuman tadi siang, kali ini Mondi langsung menggerakkan bibirnya. Mondi menghosap dan menggigit bibir tipis istri kecilnya dengan penuh semangat dan gairah. Aira mengalungkan tangannya. Ia bahkan refleks mencengkeram kaos yang Mondi kenakan saat suaminya ini semakin menyesap bibirnya. Lenguan yang tertahan terdengar begitu indah bagi Mondi. "Kamu cantik, Ai," puji Mondi dengan jujur dan pastinya dari hati. Aira menggigit bibirnya menahan malu. Ia berusaha mengalihkan pandangannya dari wajah Mondi, namun tidak bisa karena sekarang Mondi menangkap wajahnya. Mondi menunduk. Ia kembali mengajak Aira untuk berperang lidah yang terasa memabukkan. Bibir Aira terasa begitu manis dan hampir membuat Mondi gila. Mondi seakan enggan untuk menyudahi aksi ciuman ini. Aira hanya mampu memejamkan matanya. Dadanya tampak naik turun karena nafasnya yang terengah. Setelah beberapa saat, Mondi melepaskan ciumannya. Ia menyatukan keningnya dengan kening Aira dan nafas mereka yang sama-sama tersengal. "Ai, boleh aku minta aku?" tanya Mondi dengan binar mata yang syarat akan gairah dan harap.